Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tahun ini sudah mendekati ujung akhir. Ada rasa bahagia sekaligus sedih. Bahagia karena dalam situasi yang serba terbatas saat ini insya Allah kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Sedih karena kita akan segera ditinggalkan oleh bulan yang penuh rahmat dan maghfirah. Dalam situasi ini mengingatkan kita kepada sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika wahyu terakhir diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Pada saat itu, hampir semua sahabat dan umat Islam bergembira karena agama yang mereka yakini itu telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak bagi Abu Bakar. Abu Bakar justru merasa sedih. Baginya tidak ada kesempurnaan dalam hidup dan kehidupan manusia. Manusia menjalani kehidupan ini dari titik finish satu ke titik finish berikutnya. Pencapaian pada satu titik finish bukanlah kesempurnaan, melainkan menjadi titik nol dari perjalanan berikutnya untuk mencapai titik finish yang lain. Turunnya wahyu terakhir bagi Abu Bakar saat itu adalah tanda umat Islam akan memulai kembali titik start baru. Karena sebelumnya umat Islam bersama Nabiullah Muhammad itu membangun, mengembangkan, bahkan berperang dalam rangka menegakkan agama Allah. Apabila sesuatu telah menampakkan kesempurnaan, maka akan segera menambahkan kekurangannya. Idza tamma syai'un bada naqsuhu. Benar saja selang kurang lebih 3 bulan setelah wahyu terakhir diturunkan, Nabiullah Muhammad SAW wafat. Begitu halnya di penghujung Ramadan tahun ini. Kebahagiaan kita mestinya kita ekspresikan secara wajar, selalu bersyukur kita bisa menjalani Ramadan dengan keterbatasan yang ada. Bersamaan dengan itu, kita mesti melihat pasti ada kekurangan-kekurangan yang akan nampak. Dengan melihat kekurangan yang ada, kita bisa perencanakan kehidupan selanjutnya menjadi lebih baik. Jangan sampai kebahagiaan kita ekspresikan secara berlebihan, sehingga apa yang kita peroleh selama Ramadan akan hilang seketika dengan satu atau dua perbuatan kemungkaran. Di masyarakat kita nampaknya menunjukkan hal yang berbeda. Ekspresi kebahagiaan mengakhiri Ramadan itu jauh lebih dominan. Anehnya, ekspresi kebahagiaan itu terwujud dalam bentuk misalnya berbelanja, mempersiapkan aneka hidangan, atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain yang sejatinya tidak memiliki kaitan dengan Ramadan. Dan bahkan bisa berpotensi mengurangi maknanya karena ada niat yang kurang tulus. Gejala ini sudah terjadi dalam beberapa tahun belakangan. Tahun ini yang semestinya mengalami tren menurun karena adanya pembatasan-pembatasan, ternyata di beberapa tempat menunjukkan pola yang sama, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mengapa bisa begitu? Pemahaman masyarakat terhadap Ramadan dan Idul Fitri menunjukkan pergeseran. Ramadan dan Idul Fitri adalah peristiwa keagamaan yang mestinya dijalankan dengan nilai-nilai religiusitas yang tinggi. Peristiwa ini kemudian dibelokkan maknanya menjadi lebih bertujuan konsumsi. Pada saat pemahaman yang bersifat konsumtif ini telah menjadi gejala umum, maka akan mendorong munculnya gerakan konsumsi massal. Dalam situasi inilah terdapat kelompok-kelompok yang mengeruk keuntungan besar. Pihak-pihak ini sejak awal sesungguhnya tidak memiliki kepedulian terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan atau hal lain yang lebih mendasar, misalnya mewujudkan masyarakat yang religius. Kepedulian mereka bersifat artifisial untuk menunjukkan bahwa mereka seolah-olah menjadi bagian dari agama yang pada proses berikutnya mereka memanfaatkan peristiwa keagamaan untuk memobilisasi konsumsi. Gerakan mengkonsumsi secara berlebihan ini di ujung Ramadan merupakan rekayasa sosial yang nyaris sempurna. Tidak hanya memanfaatkan alat-alat ekonomi, tetapi juga sebagian dengan cara membaca agama. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam semakin kritis dan bisa mengambil tindakan-tindakan yang
lebih berorientasi terhadap pemberdayaan kita sebagai komunitas Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.